Assalamualaikum. Hai, welcome back di ruang kosong ini. Masih bersama cawan kosong yang siap ngobrolin tentang hal-hal positif dan mengangkat tema pesan positif. Yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya jika kamu berkenan, dan nyalain notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru. Yuk kita mulai. Jangan pernah berpikir untuk merubah seseorang ya, sebab jawabannya gak bisa, tidak akan pernah bisa ya. Jangan mencoba untuk merubah seseorang ya, bener banget ya. Mencoba mengubah seseorang itu seringkali berujung pada kekecewaan, terutama jika perubahan itu tidak datang dari keinginan mereka sendiri. Lebih baik menerima mereka apa adanya atau memberi inspirasi ya, melalui tindakan dan contoh yang positif dari kita dulu. Kita kasih contoh yang positif. Perubahan sejati itu hanya terjadi ketika seseorang itu benar-benar ingin merubah untuk dirinya sendiri, jadi tanpa paksaan. Jadi tidak ada yang bisa merubah seseorang, tidak akan pernah berhasil ya, kecuali dia mau merubah dirinya sendiri. Jangan pernah juga kita mengaitkan ya sesuatu yang melekat pada perasaan siapapun itu, yang merasa bahwa kehadiran dia akan merubah hidup aku ya. Jika sudah berpikir seperti itu, kehadiran dia, jika ada hidup dia di dalam hidupku, maka hidupku akan berubah. Nah, itu tidak bisa. Tidak bisa, ujungnya akan menjadi kekecewaan ya. Contoh kecilnya aja dalam keluarga kita ya. Dalam keluarga kita, kita memiliki salah satu anggota keluarga yang kurang rapi contohnya, dan sering meninggalkan barang-barangnya berantakan ya, berserakan, tidak rapi, atau meletakkan handuk di atas kasur atau di atas kursi, di atas manapun lantai gitu ya, yang tidak rapi ya. Jika kita terus-menerus menegurnya atau bahkan memarahinya ya, atau ngomel ya, contoh istilahnya kita ngomel-ngomel ya, atau memaksanya untuk berubah dari sifat kecilnya itu, itu tidak mungkin ya, tidak mungkin, karena dia akan merasa tertekan atau justru semakin enggan untuk melakukannya ya. Ya, sebaliknya kita kasih contoh, kita beri contoh dengan menjaga kerapian ya, tanpa mengeluh ya, senyum aja kita ambil, kita contohin gimana caranya lebih rapi ya, menunjukkan manfaat dari lingkungan di keluarga kita itu untuk bersih ya, dan sesekali kita mintain tolong aja dia dengan cara yang lembut gitu, supaya rapi gitu. Pas dia meletakkan sesuatu berserakan, kita tegur dengan lembut, bukan ditegur ya, kita minta tolong yang lembut aja biar dia lebih rapi gitu. Dan kemungkinannya dari situ dia akan lebih sadar dan merubah dengan kemauannya sendiri, dan kemauan itu jika datang dari dalam diri dia sendiri ya, maka itu akan berhasil dan akan menjadi habit baru, kebiasaan baru yang kedepannya akan dia terapkan sendiri tanpa kita memaksakan ya. Dan hal yang sama juga berlaku dalam banyak aspek kehidupan ya, seperti kayak kebiasaan makan ya, gaya hidup, atau cara seseorang berkomunikasi ya. Cara seseorang berkomunikasi itu kan macam-macam ya, tidak semua orang itu sama dengan kita ya. Perubahan yang bertahan lama itu datang dari kesadaran pribadi, alami ya, bukan dari paksaan orang lain. Sesuatu yang kita paksakan, dan itu kita akan kecewa sendiri karena tidak akan ada hasilnya ya. Dan poin pentingnya, mengapa kita tidak perlu
tidak bisa mencoba mengubah seseorang secara langsung ya, karena perubahan itu harus datang dari dalam diri orang tersebut ya. Seseorang itu hanya akan benar-benar berubah jika mereka sendiri yang menginginkannya ya, dengan penuh kesadaran ya. Dan paksaan itu bisa menimbulkan penolakan ya. Semakin dipaksa, semakin besar kemungkinan seseorang itu menolak ya, atau bahkan melakukan hal yang sebaliknya ya. Apapun itu yang kita paksakan, semakin kita menginginkannya, semakin kita memaksakannya, dia akan semakin berbalik arah, tidak akan sesuai dengan keinginan kita ya. Kemudian kita bisa menerima seutuhnya ya, seutuhnya apa yang dia lakukan itu, kemudian memberi contoh yang positif supaya dia sedikit demi sedikit bisa sadar, dan kemudian bisa dengan dari dalam diri dia sendiri akan berubah secara otomatis ya. Berikan contoh ya, bukan tekanan ya. Inspirasi itu lebih efektif ya daripada instruksi ya. Jika ingin seseorang lebih disiplin, tunjukkan disiplin dulu dari kita contohin dalam tindakan kita sendiri sehari-hari, daripada memberi instruksi dia bosan, dia akan dia akan tertekan ya. Terus kemudian komunikasi yang lembut itu lebih baik daripada mengkritik. Jangan terus dikritik, tidak akan suka orang dikritik itu ya. Daripada mengkritik terus menerus, gunakan komunikasi yang positif dan ajak berdiskusi dengan lembut dengan cari solusi bersama ya. Setiap orang punya waktu ya, tentunya punya waktu dan prosesnya sendiri. Ingat itu, tidak ada yang instan. Seseorang yang telah memiliki habit bertahun-tahun, bahkan dari lahir hingga dewasa, kebiasaannya adalah seperti itu. Nah, itu kita tidak bisa merubahnya dalam 24 jam ya. Tidak semua orang bisa berubah dalam waktu singkat ya. Kesabaran dan pengertian sangat diperlukan. Jadi fokus pada bagaimana kita bisa menyesuaikan diri atau menginspirasi perubahan ya, bukan memaksakan ya teman-teman, seperti itu. Jadi jika kita ingin coba merubah seseorang, jawabnya tidak bisa, karena akan berujung pada kekecewaan. Jadi kita contohin dengan lembut, dengan komunikasi yang baik ya, dengan inspirasi ya, bukan mengkritik, tidak memaksakan, tapi kita memberi contoh yang terbaik. Akan lama-lama orang itu bisa dengan sendirinya dari dalam dirinya akan sedikit demi sedikit akan berubah positif seperti yang kita contohkan tadi ya. Semoga pesan ini bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saatnya saya undur diri. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.